Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Suara Genta, Gemakan Firman Tuhan kita. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang Kristus adalah hidupku, yang akan kita renungkan bersama dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini Paulus menyampaikan apabila Kristus yang adalah hidup kita. Kata hidup di sini merupakan semua bagian anggota tubuh tanpa terkecuali, yang di dalamnya pun juga meliputi tubuh, jiwa, dan roh, yang di dalamnya pun juga meliputi pikiran, hati, dan tindakan. Semuanya masuk dalam hidup yang dimaksud oleh Paulus dalam teks ini. Ini berarti bahwa bagi orang Kristen, Yesus itu adalah hidupnya. Dan ketika berbicara atau sampai kepada pemahaman bahwa Yesus adalah hidupnya, tentu seorang Kristen tersebut akan melihat dan menyerahkan bahwa yang selalu menguasai pemikirannya dan mengisi hidupnya adalah Kristus saja. Sehingga dalam teks atau kalimat berikutnya, Paulus juga menyampaikan tentang hal menyatakan diri. Hal ini merujuk pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan peristiwa ini terjadi oleh karena sebuah kepemilikan, yang maksudnya adalah bahwa saat di mana Yesus datang untuk kedua kali, ini berarti bahwa kedatangannya itu untuk menjemput atau membawa kembali pulang anaknya. Anak yang dimana hidup di dalam Kristus, anak yang dimana yang dia memiliki kehidupan sepenuhnya, menaruh sepenuhnya, menaruh pemikirannya, menaruh hidupnya di dalam Kristus, dan anak yang dikasihi oleh Kristus. Apa artinya? Perkenanan Allah dalam penyataan akan kemuliaannya hanya terjadi kepada pribadi-pribadi yang dikasihinya, hanya terjadi kepada pribadi-pribadi yang dimilikinya, dan hanya terjadi kepada pribadi-pribadi yang senantiasa membawa hidupnya dalam kendali Yesus Kristus. Menjadi perenungan kita bersama, Kristus adalah hidupku bukanlah sebuah slogan yang dengan mudah diucapkan dan dihafalkan. Tetapi Kristus adalah hidupku merupakan sebuah penyataan iman yang harusnya membawa pribadi-pribadi yang percaya kepadanya untuk terus dapat semakin menyadari bahwa hidupnya yang dihidupi sekarang bukan miliknya, tetapi milik Sang Ilahi, yang dimana cepat atau lambat Allah akan menyatakan kemuliaannya kepada yang dikasihinya di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, yang maha baik dan yang selalu mengasihi kami, pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus, jikalau pada kesempatan ini melalui bimbingan Allah dalam Roh Kudus Tuhan,
yang boleh terus senantiasa menuntun kami untuk kami dapat belajar dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dan mempercayakan kepada Engkau Tuhan, bahwa setiap benih kebenaran firman Tuhan hari ini, ketika jatuh di tanah yang subur, di dalam hati yang terbuka dan siap untuk bertumbuh di dalamnya, semuanya tidak akan pernah menjadi sia-sia bagi Engkau. Dan buatlah hati kami, pikiran kami dapat terbuka sepenuhnya, sehingga semuanya boleh nyata sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan saja. Tegur dan terus ingatkanlah kami Tuhan, bahwa kami harus terus senantiasa menghidupi Kristus dalam kehidupan ini, sehingga hanya Kristus sajalah yang terus menguasai diri dan hidup kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah kami, ampunilah kami, dan mampukanlah kami untuk kami boleh terus senantiasa peka terhadap apa yang Tuhan mau atas diri kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari saat ini sampai kekal selamanya. Dan pagi hari ini kami juga rindu menyerahkan untuk setiap aktivitas pekerjaan, studi, dan semua yang kami lakukan. Biarlah kiranya berkat dan penyertaan Tuhan selalu dapat kami nikmati. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.